Halo Virgo, apa kabar? Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah prediksi percintaan untuk kamu dengan dia untuk hubungan kalian di bulan April 2021. Begitu ya. Ini adalah general reading di mana energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif, di mana video ini atau readingan ini bisa saja akan cocok atau resonate untuk kamu, bisa juga tidak gitu ya. Bisa saja yang cocok atau yang resonate hanya sebatas 30%, atau bahkan 50%, 70%, 100%, atau bahkan tidak sama sekali. Balik lagi, ini adalah general reading. Energi yang terambil adalah energi banyak orang, energi kolektif gitu ya. Untuk lebih personal, kamu bisa mengambil sesi personal tarot reading dengan aku. Caranya bagaimana? Kamu bisa DM ke akun Instagram aku, nanti aku akan lampirkan akun Instagram aku di comment section dan description box. Kamu bisa DM, nanti kamu akan dilayani oleh admin aku, dan kamu bisa tanya terkait tata cara booking slot, terkait price list, dan lain-lain gitu ya. Oke, Virgo, kita mulai reading untuk kalian. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait gimana sih kondisi hubungan kalian untuk sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini gitu ya. Sebentar ya. Oke. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih alam semesta. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Virgo, gimana kondisi hubungan kalian sejauh ini gitu ya, sejauh kamu menonton video ini? Aku bisa melihat bahwa sejauh ini hubungan kalian itu sedang berada di titik yang cukup rumit gitu ya, cukup complicated, cukup depressing gitu, karena kita juga punya kartu Nine of Swords gitu ya, di mana memang sepertinya kondisi hubungan kalian sejauh ini sedang diisi oleh banyak beban pikiran, baik dari kamu ataupun dia, atau bahkan berdua. Kondisi-kondisi yang sulit, kondisi-kondisi yang rumit gitu, dimana sebenarnya aku melihat kalian masih mau untuk menciptakan perkembangan, pembenahan, mau mencari solusi gitu ya, mau mencari solusi untuk memperbaiki hubungan, untuk membenahi hubungan. Tapi karena memang kondisinya serumit itu, karena kondisinya sesulit itu gitu ya, pada akhirnya mau ngapa-ngapain juga jadi mikir, jadi nggak yakin gitu loh, karena takut salah tingkah atau salah bertindak, salah berlaku gitu. Sehingga memang walaupun menginginkan perkembangan, walau menginginkan perubahan, tapi karena kondisinya sulit dan kalian tidak mau salah melangkah, akhirnya beberapa dari kalian jadi renggang. Nah, renggang ini apa sih tujuannya gitu ya? Renggang ini dalam artian kalian sedang berfokus cari dulu deh apa jalan keluarnya yang bisa aku lakukan dulu gitu. Jadi kalian ini kalau lagi renggang gitu ya, kalau kalian lagi renggang, fokus kalian adalah em, mencari solusi yang bisa kalian lakukan sendiri dulu gitu. Jadi kan kalau kita mau membenahi hubungan kan harus mencari solusi yang kamu bisa lakuin dan yang pasangan kamu bisa lakuin gitu. Tapi sejauh ini karena situasi serumit itu gitu ya, maka fokus kamu dua. Antara yang pertama, antara yang kamu fokus mencari solusi atau membenahi apa yang bisa kamu lakukan dulu. Itu yang pertama. Atau kamu fokus menyibukkan diri gitu. Sambil kamu menyibukkan diri, sambil kamu biarkan semua mengalir. Kedepannya gimana dari belakangan. Yang penting sekarang kamu lakuin apa yang bisa kamu fokuskan dulu selain hubungan gitu. Jadi dua energi ya. Kalau
Kalau kalian memang lagi renggang gitu ya, lagi renggang, pertama dalam renggang ini bisa saja kalian atau kamu atau dia lagi berfokus pada pembenahan diri sendiri, pada pembenahan yang bisa dilakukan oleh masing-masing dulu gitu. Kalau bukan itu, maka yang kedua kalian sedang berfokus untuk hal-hal lain, misalnya ke keuangan atau karir atau studi atau hal-hal lain, hobi gitu. Yang penting untuk mendistract overthinking ini, mendistract rasa tertekan ini gitu ya. Tapi intinya, aku melihat situasi lagi rumit, tapi kalian masih mau memperjuangkan solusi. Rasa sayangnya masih ada, rasa cintanya masih ada gitu ya. Untuk beberapa dari kalian, permasalahannya ini adalah terkait lamaran. Lamaran itu nggak mesti pernikahan aja, bisa terkait pernikahan, tapi misalnya dari PDKT ke pacaran, atau pacaran ke tunangan pernikahan, atau sebatas kalau ada masalah ya mau dicari penyelesaiannya, tapi lebih banyak untuk beberapa dari kalian ada yang energinya ini terkait lamaran, perubahan status, tapi bisa apa aja gitu ya. Baik lagi, ini general reading, ambillah yang resonate. Saya hanya menyampaikan apa yang saya tangkap di sini gitu ya. Oke, untuk selanjutnya, aku akan bukakan terkait perasaan kamu, Virgo, terhadap dia sejauh ini gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah para Virgo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap doinya masing-masing? Ada atau bagaimana? Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya Oke. Oke. Terima kasih, alam semesta. So, Virgo, apakah sejauh ini kamu ada perasaan cinta atau sayang masih adakah atau bagaimana gitu ya? Aku bisa melihat sebenarnya kamu masih ada. Kamu masih ada perasaan sayang dan cinta terhadap dia, di mana kamu sebenarnya ada kesadaran bahwa hubungan ini lagi complicated loh, lagi rumit loh gitu. Tapi kamu masih mau berusaha sabar, masih mau berusaha tenang untuk oke, memang lagi rumit dan kedepannya pun masih akan rumit. Tapi ya udah nggak apa-apa, aku tenang aja dulu, aku sabar aja dulu. Jalani semua secara pelan-pelan, biarkan semua berproses pelan-pelan, tapi possible akan berhasil, possible akan membaik, possible akan berkembang. Nah itu ya, jadi kamu tuh masih sayang, kamu masih punya harapan bahwa hubungan tuh bisa berkembang, bisa membaik, tapi kamu juga nggak mau memburu-burukan. Kamu ada sedikit banyaknya ada kesadaran bahwa kayak nggak bakal cepet, nggak bakal mudah, tapi nggak apa-apa, biarkan berproses. Sebelum bertindak dipikir-pikir dulu. Itu yang menjadi perasaan kamu, bagaimana kamu menanggapi perasaan atau hubungan dengan dia gitu ya. Dimana kenapa tadi aku bilang bergumul, kenapa tadi aku bilang rumit untuk sekarang maupun ke depannya, kenapa pelan-pelan, kenapa semua perlu proses gitu. Karena kamu juga sebenarnya masih ada kekecewaan, masih ada keungkit atau kesal dengan apa yang telah terjadi sebelumnya. Dulu tuh kamu pernah begini loh, dulu tuh pernah begitu loh. Aku masih ingat sampai sekarang. Aku tuh masih sakit sakit hati, masih kecewa gitu yang pada akhirnya mau membenahi atau mau komunikasi atau mau mencari solusi juga jadi ragu-ragu, masih ada gengsinya karena masih kesal, masih terungkit sama apa yang telah terjadi sebelumnya, masih sakit hati, masih melo, masih galau. Cuman walaupun begitu tadi dibiarkan semua berlarut aja, sorry kok berlarut sih, dibiarkan semua mengalir aja seperti air mengalir. Entar kedepannya gimana lihat nanti. Yang penting kamu masih punya harapan, masih punya ekspektasi gitu ya, seperti hujan gitu. Dalam artian kan sekarang kamu masih hujan nih, masih berair banget nih, masih galau banget gitu kan. Tapi kan cepat atau lambat hujan juga bakal reda gitu, bakal berhenti gitu. Jadi uh,
kalau emang lagi galau ya udah kamu berusaha nikmati gitu ya, tapi entar ada waktunya untuk oke, udah harus ada perkembangan nih, udah harus begini atau udah harus begitu. Nah, kamu tuh tipikal yang sejauh ini menanggapi perasaan kamu dengan dia, menanggapi hubungan kalian tuh slow aja, berusaha step by step, berusaha trust the process. Walaupun masih galau, tapi nggak bisa kamu pungkiri bahwa perasaan cintanya masih ada, perasaan nyamannya masih ada. Tapi karena tadi masih galau, masih keungkit, ya udah kamu pelan-pelan aja, berusaha tenang, berusaha sabar, berusaha slow aja gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, Virgo, adalah terkait perasaan dia terhadap kamu sejauh ini seperti apa gitu ya. Sebentar ya. Oke, kita punya bottom of the Queen of Pentacles lagi dan kita punya Queen of Pentacles gitu ya. Oke, we'll see. Oke. Bentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui sejauh ini, sejauh para penonton video ini menonton video ini, apakah doinya para Virgo, Sun, Moon, and Rising ada perasaan cinta terhadap para Virgo, Sun, Moon, and Rising? Ada atau bagaimana? Terima kasih alam semesta. Oh, oke. Oke. Terima kasih alam semesta. So, Virgo, apakah dia masih ada perasaan sayang atau cinta kepada kamu? Sebenarnya ada, tapi unstable, tidak stabil, naik dan turun. Kadang sayang, tapi kadang agak gimana, kadang kesal, dan sebaliknya gitu ya. Dan perasaan itu berputar terus, naik dan turun terus. Kalau baik-baik, kalau turun-turun. Entah naik lagi, tapi entah turun lagi gitu. Dimana sebenarnya dia masih ada perasaan sayang, dia masih nyaman sama kamu. Menurut dia, kamu itu tipikal yang sangat comforting. Kamu itu tipikal yang sangat bikin nyaman gitu loh, keibuan gitu, atau em, dewasa banget kalau kamu laki-laki, terlepas dari kamu adalah perempuan atau laki-laki, tapi kamu itu menurut dia em, punya sisi yang bikin orang tuh nyaman gitu. Nah, itu yang membuat dia sebenarnya sayang sama kamu. Tapi atas apapun yang telah terjadi sebelumnya, dia masih mikirin, dia masih overthinking, dia masih terlalu mikirin banget. Dulu tuh pernah begini loh, jadi walaupun aku sayang, tapi dulu pernah begini, aku jadi harus gimana? Sayang sih, tapi begini, tapi begitu. Jadi banyak tapinya, banyak pertimbangannya yang pada akhirnya dia juga mau ngapa-ngapain. Kita punya Knight of Cups 2 kali. Kita punya 2 Knight of Cups di mana em, dia pun kayaknya sama, jadi dia mau apa namanya, dia mau ngobrol atau dia mau action ke kamu juga jadi dia mikir-mikir karena ya baik lagi tadi masih apa yang telah terjadi sebelumnya masih terungkit sampai sekarang dan kamu juga begitu. Kamu juga masih mengungkit apa yang telah terjadi sebelumnya sampai ke sekarang ini. Kalian sama-sama mengungkit gitu, sama-sama masih ada kejadian-kejadian sebelumnya yang terbawa sampai sekarang ini sehingga berdampak ke hubungan jadi stagnan, minim perkembangan gitu ya, jadi rumit gitu. Tapi bagaimana dia menanggapi semua pergumulan ini, bagaimana dia menanggapi semua perasaan ini adalah atau situasi ini adalah seperti air mengalir. eh, ke depannya akan bagaimana dia lihat ntar. Kalau misalnya dia merasa siap untuk menghubungi kamu, dia akan lakukan. Tapi kalau misalnya dia merasa belum waktunya untuk menghubungi kamu, juga dia belum akan hubungi gitu ya. Lebih ke apa yang dia rasa tepat, itu yang dia lakukan. Ini sebagai bentuk kedewasaan dia. Menurut dia ini yang paling baik daripada aku belum siap, tapi aku paksain hubungi Virgo, ntar malah berabe, ntar malah bermasalah gitu. Itu sudut pandang dia, perasaan dia gitu ya. Oke, untuk selanjutnya Virgo, aku akan bukakan terkait hubungan kalian di bulan April 2021 akan bagaimana, akan seperti apa gitu ya. Sebentar ya.
Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya 3 kartu beserta 1 kartu bottom of the deck untuk mengetahui bagaimanakah kondisi hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing di bulan April 2021. Terima kasih, alam semesta. Oke. Nggak ketarik ya handphonenya. Maaf ya kalau ketarik handphonenya atau kameranya. Oke. Terima kasih, alam semesta. Wow, positif banget. Positif banget. Oke, di bulan April 2021, aku melihat hubungan kalian itu akan penuh kebahagiaan gitu ya. Ten of Cups sebagai main cardnya, main energinya, bottom of the decknya, di mana tadi kan di awal aku sempat bilang terkait lamaran, terkait permasalahan lamaran gitu, nggak dilamar-lamar atau terhambat lamarannya. Nah, possible di bulan April 2021 ini diaminkan ya, tolong ya. Kalian bisa aja menikah atau sudah ada proses kepernikahan atau pacaran gitu ya, tapi ada perkembangan ya, pasti ada perkembangan gini ya, karena kita punya kartu Ten of Cups, kebahagiaan yang bener-bener fulfill banget, yang bener-bener kayak kebahagiaan terpenuhi banget gitu loh. Kamu tuh selama ini dengan dia menginginkan kebahagiaan ini, dan di bulan April 2021 kebahagiaan ini akan tercapai gitu, akan bisa kalian rasakan gitu. Dimana apa ya? Jadi gini, Queen of Wands dan Queen of Swords gitu, dua kartu yang cukup kontradiktif, dua kartu yang cukup bertolak belakang. Dalam artian bertolak belakang itu secara sifat dan karakternya. Dalam artian ada satu sisi di mana kalian tuh agak agak judes, agak jutek gitu. Kayak mau ngapa-ngapain tuh dipikirin gitu ya. Lalu kayak, oh, oke. Oke, thank you. Thank you universe, thank you alam semesta. Oke, jadi gini, jadi yang aku bilang, kan di bulan April 2021, possible itu akan ada perkembangan gitu, apapun perkembangannya gitu, baik status kah, pacaran ke pernikahan kah, PDKT ke pacaran kah, atau apapun itu, tapi possible ada perkembangan. Nah, sebelum perkembangan ini terjadi, possible tuh salah satu dari kalian, atau bahkan kalian berdua tuh akan ada yang mikir-mikir dulu nih, Queen of Swords akan mikir-mikir dulu kayak, kasih kesempatan gak ya, perjuangin gak ya, perbaiki gak ya. Nah, kenapa ada pertimbangan seperti ini? Pertama, kalian sama-sama serius untuk hubungan ini. Kalian sama-sama mau hubungan berjangka panjang, dan kalian waste time, kalian tidak mau buang waktu. Selain itu, apapun yang telah terjadi sebelumnya sebenarnya masih akan terbawa sampai di bulan April 2021. Masih akan terbawa, masih akan terungkit, masih akan membekas di benak kalian, di benak salah satu atau bahkan kalian berdua sampai ke bulan April 2021. Sehingga em, itulah kenapa, karena masih terungkit nih, makanya kan akan ada pertimbangan-pertimbangan, pemikiran-pemikiran. Worth it gak sih kalau diperjuangkan kembali gitu. Tapi pada akhirnya tidak dapat dipungkiri, perasaan cintanya ada, masih mempunyai harapan untuk oke, kedepannya hubungan bisa berkembang kalau diperjuangkan. Ya udah, kita coba perjuangkan, kita jalani aja sesantai mungkin, se-enjoy mungkin, jangan dijadikan beban pikiran. Yang awalnya banyak pertimbangan, makin lama makin bergeser kayak ya udah jalani aja, jangan terlalu banyak mikir. Yang penting kita enjoy, yang penting kita bawa happy, yang penting jangan bikin masalah. Itu yang akan jadi hubungan kalian di bulan April 2021, yang mana ini sangat positif gitu ya. Amin kan ya. Oke. Untuk poin selanjutnya adalah terkait saran untuk kamu Virgo dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan dengan doi gitu ya. Sebentar ya. Terima kasih alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya maksimal 3 kartu sebagai saran untuk para Virgo, Sun, Moon, and Rising dalam menjalani atau menanggapi hubungan percintaan mereka dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta.
Oke. Terima kasih alam semesta. Virgo, kita punya kartu No di sini gitu ya. Jadi aku bisa melihat beberapa dari kalian tuh udah yang kayak pesimis dengan hubungan kalian gitu. Udah pesimis dengan hubungan kalian. Em, udah ada yang mau let go, udah ada yang mau menyerah gitu. Nah, tapi dengan kartu No, kamu diminta untuk jangan menyerah, tapi biarkan semua mengalir aja dulu gitu. Biarkan semua mengalir sebagaimana mestinya, kedepannya akan gimana, kamu lihat nanti, tapi berikan kesempatan untuk dia berjuang, untuk kamu juga berjuang gitu. Jangan serta-merta menyerah gitu, karena kita nggak pernah tahu kedepannya akan bagaimana. Nah sekarang kamu jalani aja dulu, jangan karena aku bisa melihat kamu tuh lagi sedih banget, kamu tuh lagi bete banget, kamu tuh lagi emosional banget. Nah kontrol diri kamu, jangan sampai kamu termakan oleh emosi kamu, jangan sampai kamu termakan oleh kegalauan kamu atau kesedihan kamu. Kamu sebagai manusianya, kamu yang kontrol diri kamu yang kontrol pikiran kamu agar tetap stabil dan jangan pernah ambil keputusan apapun di saat kamu masih emosional, di saat kamu masih bimbang gitu ya. Oke, untuk poin selanjutnya, untuk sesi paling terakhir, kita ada informasi-informasi tambahan, di mana di informasi-informasi ini ada informasi-informasi seperti inisial nama, ada inisial nama, bisa nama kamu, atau nama dia, atau bahkan nama berdua, bisa nama pertama, kedua, ketiga, atau kesekian gitu ya. Ada juga zodiak, bisa zodiak kamu yaitu Virgo, ataupun zodiak dari pasangan kamu, dari doi kamu gitu ya. Atau zodiak-zodiak dari pihak-pihak terkait apabila memang ada gitu ya. Dan juga ada tanggal-tanggal atau bulan-bulan yang akan familiar yang terkait dengan kamu atau dengan dia atau dengan kalian atau dengan hubungan kalian gitu ya. Misalnya tanggal-tanggal atau bulan-bulan ulang tahun baik dari kamu, dia atau bahkan berdua, atau tanggal-tanggal atau bulan jadian kalau kamu sudah jadian, pernikahan kalau kamu sudah menikah, perencanaan pernikahan kalau sudah ada perencanaannya, pertama kali PDKT kalau masih ingat dan lain-lain gitu ya. Balik lagi, kalau misalnya dari informasi-informasi tambahan ini tidak ada informasi-informasi yang resonate atau cocok dengan kalian, dengan hubungan kalian, nggak apa-apa, jangan khawatir. Ini general reading, jangan lupa gitu ya. Ambil informasi-informasi yang resonate, sisanya dikesampingkan dan ambil pembelajarannya. Gitu ya, aku mulai ya. Terima kasih, alam semesta. Alam semesta, tolong berikan saya beberapa informasi tambahan terkait hubungan percintaan di antara para Virgo, Sun, Moon, and Rising dengan doinya masing-masing. Terima kasih, alam semesta. Oke. Bentar ya. Ada yang jatuh lagi kah? Oke, nggak ada. Harusnya nggak ada ya. Oke, nggak ada. Oke. Terima kasih, alam semesta. Libra, November, Agustus, April, X, April lagi, Mei, tuh kan. Ini kan bacaan untuk bulan April dan so far readingan kalian sangat positif gitu ya. Dan kita punya April udah 3 kali, artinya memang sepertinya April tuh bakal jadi bulan yang sangat signifikan untuk kalian gitu ya. Baik lagi aminkan ya, amin. Kita punya Z, X, kita punya Juli, kita punya April lagi, kita punya 29, kita punya 24, kita punya Juli, kita punya 6 atau 9, kita punya 11, kita punya P, kita punya 30, kita punya Virgo, kamu adalah Virgo dan possible kamu berhadapan dengan sesama Virgo. Kita punya 12, kita punya 4, lalu kita punya Taurus, kita punya November, kita punya April, kita punya Oktober,
kita punya O, kita punya P, kita punya 25, kita punya Taurus, kita punya 18, kita punya 27, Libra lagi, 22, Juli, Agustus, 19, Capricorn, 20, Taurus, X, Maret. Aku dari tadi mendengar mantan-mantan. Jadi possible kalian tuh lagi mantan-mantan possible gitu ya. Beberapa dari kalian tuh lagi mantan-mantanan. Virgo, kamu adalah Virgo dan possible kamu berhadapan dengan sesama Virgo. Lalu kita ada November. Kita punya 1, Juli, Desember, Leo, 2, 6 atau 9, Maret, 27, Agustus, Desember, 18, 16, 4, Mei, Sagittarius, November, 4, aku mendengar Scorpio, possible kamu berhadapan dengan Scorpio, September, 6 atau 9, Juni, G, Leo, E, Virgo lagi, I, Februari, 7, 11, L, H, Juni, S, Aries atau Aries, T, A, N, X, Juli. Ada beberapa dari kamu atau dia yang marganya margatan. Kalau orang Chinese margatan gitu ya. Aku mendapat informasi itu. Ada yang margatan di sini antara kamu atau dia gitu ya. Lalu ada November. Lalu ada November lagi. Lalu ada 9 atau 6. Lalu ada U. Lalu ada 5. 5. Possible ada yang tinggal di Amerika, lagi di Amerika, di US, atau emang demen dengan US, hal-hal berbau US gitu ya, dengan Western, atau bahasa Inggrisnya lancar gitu, ada yang seperti itu. Lalu kita punya Virgo lagi, April, kita punya Scorpio, tadi aku bilang aku mendengar Scorpio gitu ya. Kita juga punya Mei, S, Maret, Oktober, lalu kita punya Scorpio lagi, dan yang terakhir kita punya kartu 22 gitu ya. Oke, Virgo, semoga bisa bermanfaat dan membantu. Terima kasih, kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.